Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi informasi mengenai tindak lanjut mandat pendataan pegawai non-ASN. Sekarang lagi beredar informasi ataupun lagi sibuk-sibuk tenaga honorer sedang melakukan persiapan berkas dikarenakan ada informasi tentang pendataan tenaga honor yang ada di tempat kerja masing-masing, baik itu di tingkat guru maupun di perkantoran. Sekarang ada beberapa wilayah ataupun banyak wilayah yang sedang melakukan pendataan tenaga honorer. Apakah informasi tersebut benar atau tidak? Menurut informasi yang kita dapatkan, pendataan tenaga honorer tersebut adalah itu resmi. Dikarenakan pendataan itu adalah perintah dari Kemenpan dan ditindaklanjuti oleh BKD yang ada di wilayah-wilayah masing-masing. Ada juga beberapa wilayah belum melakukan pendataan. Kadang ada sebagian wilayah melakukan pendataan sedikit berbeda dengan wilayah-wilayah lainnya. Ada informasi wilayah yang melakukan pendataan hanya tenaga yang dibayar dari anggaran APBN ataupun APBD. Ada juga wilayah-wilayah yang melakukan pendataan untuk seluruhnya, baik yang dibiayai dengan APBN dan APBD ataupun dari anggaran lainnya. Yang otomatis yaitu didatakan semua tenaga honorer yang ada sekarang. Baik, kita lihat bagaimana proses pendataan yang sebenarnya dan untuk apa dilakukan pendataan tersebut. Tujuan pendataan tersebut adalah Kementerian Pan-RB akhirnya mengeluarkan surat nomor B-1511-MSM 0 2022 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Berarti ini resmi, yaitu ada surat Kemenpan yang mengeluarkan instruksi adalah untuk pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Berarti ini pendataan ini adalah resmi. Surat edaran ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran sebelumnya. Ini mengenai tindak lanjut dari surat edaran sebelumnya, yaitu nomor sekian tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah. Yaitu langsung kita ke bawah, muncul banyak resistensi dari instansi pemerintah khususnya yang memperkerjakan pegawai non-ASN ataupun tenaga honorer. Karena banyak yang simpang siur informasi mengenai masih ada pegawai non-ASN ataupun tenaga honorer yang masih bekerja di instansi pemerintah. Pendataan pegawai non-ASN dalam surat edaran nomor 1511 tahun 2022 pada prinsipnya untuk memetakan atau melakukan seleksi administrasi pegawai non-ASN yang ada di instansi pemerintah. Berarti bisa kita katakan yaitu pendataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah sekarang yang sedang dilakukan adalah untuk melakukan seleksi administrasi pegawai non-ASN. Berarti untuk melakukan pendataan ataupun seleksi administrasi. Pendataan pegawai non-ASN menjadi tahap yang krusial dan strategis. Pada tahap ini, instansi pemerintah harus memilah dan memilih pegawai non-ASN yang mana yang dapat lanjut mengikuti seleksi menjadi pegawai ASN dan mana yang harus diberhentikan. Berarti di dalam pendataan ini yang sedang dilakukan, kemungkinan ada tenaga-tenaga honorer yang memang harus diikut sertakan untuk menjadi pegawai ASN.
Dan pasti ada juga yang memang harus diberhentikan dengan berbagai macam alasan. Contohnya tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan memang tidak dibutuhkan tenaga honorer tersebut. Dan ada beberapa hal lainnya, salah satu yaitu mengenai usia. Itu menjadi permasalahan juga mengenai masalah usia. Batas waktu yang diberikan oleh Kemenpan RB adalah sampai tanggal 30 September 2022. Ini Bapak Ibu, mengenai batas pendataan yaitu yang diberikan oleh Kemenpan yaitu tanggal 30 September batasnya. Ini di wilayah masing-masing, adapun di kabupaten-kabupaten ada juga yang sampai tanggal 31 Agustus. Ini karena mereka nanti ada melakukan pendataan lagi di BKD untuk dikirimkan ke Kemenpan RB. Ini baik, kita langsung ke bawah, itu mengenai kriteria pendataan pegawai non ASN. Kriteria yang mana yang harus dilakukan? Kriteria apa saja yang memang didata ataupun yang berhak didata. Baik, pegawai non ASN di instansi pemerintah disebut dengan berbagai istilah. Ada yang disebut tenaga honorer, tenaga kontrak, tenaga bantu, pegawai tidak tetap, pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil, tenaga ahli, staf ahli, tenaga pendukung lainnya, tenaga pendukung dan lain sebagainya. Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang ASN, PP Nomor 11 Tahun 2017, Junto P nomor 17 yaitu mengenai manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Maka semestinya instansi pemerintah dilarang merekrut pegawai non ASN. Nah, berarti sesuai dengan undang pemerintah yaitu pegawai instansi pemerintah itu melarang merekrut pegawai non ASN. Namun pada praktiknya banyak instansi pemerintah yang memperkerjakan pegawai non ASN khususnya untuk membantu penyelenggara fungsi pelayanan dan fungsi administrasi atau pendukung. Walaupun sudah ada undang-undangnya untuk tidak merekrut pegawai non ASN, akan tetapi instansi pemerintah sekarang ataupun yang saat ini yaitu masih juga merekrut ataupun memperkerjakan tenaga non ASN. Ini tujuannya adalah untuk membantu pelayanan ataupun mendukung hal-hal lainnya untuk kelancaran administrasi di sebuah lembaga instansi pemerintah. Fungsi pelayanan misalnya sebagai guru, sebagai tenaga medis, tenaga paramedis, dan lain sebagainya. Sementara di fungsi pendukung, misal sebagai tenaga administrasi, keuangan, dan lain sebagainya. Dalam surat edaran Menpan RB nomor 1511 tahun 2022 disebutkan beberapa ketentuan dalam pendataan pegawai non ASN. Ini berdasarkan surat yang diedarkan oleh Kemenpan nomor 1511 tahun 2022 mengenai kriteria apa saja yang didata saat ini. Yang pertama, untuk pegawai non ASN yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah dalam jangka waktu paling lama 5 tahun dan dapat diangkat menjadi pegawai ASN dengan status P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Persyaratan ini mencakup syarat kualifikasi maupun kompetensi. Berarti yang didata yang pertama yaitu non ASN yang sudah bekerja dalam jangka waktu 5 tahun, paling lama 5 tahun. Dan ini kriteria ini yaitu dapat diangkat menjadi pegawai ASN dengan status P3K. Akan tetapi harus memenuhi syarat, harus memenuhi persyaratan. Persyaratannya sudah diatur di dalam
PP nomor 49, yaitu sebagaimana peraturan yang sebelumnya saat ada seleksi P3K di tahun 2021 kemarin, yaitu persyaratan utamanya. Pegawai non-ASN yang didata harus sudah masuk dalam database BKN. Apabila tidak atau belum terdata, maka tidak dapat dilanjutkan. Artinya tidak bisa diangkat menjadi pegawai ASN. Ini pegawai yang akan diangkat sebagai ASN adapun P3K ini adalah sudah masuk namanya adapun datanya ke dalam database BKN. Makanya dilakukan pendataan ini, yang sedang dilakukan pendataan di BKD, nanti ada aplikasi yang diinput data-data pegawai non-ASN yang sedang bekerja sekarang untuk dimasukkan ke dalam database BKN. Nanti BKN langsung menkatkan ataupun mengambil data-data tersebut yang sudah memang memenuhi persyaratan. Yang pertama, masa kerjanya paling lama yaitu 5 tahun dan memenuhi persyaratan. Yang kedua, honoriumnya dibayarkan dengan mekanisme pembayaran langsung dari APBN untuk instansi pusat atau dari APBD untuk instansi daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik secara individu maupun secara pihak ketiga. Ini yang kedua, yaitu mekanisme yang sedang berlangsung ataupun yang sedang dibayarkan sekarang, yaitu anggarannya berasal dari APBN atau dari APBD. Ini banyak yang salah mengartikan. Kadang sekarang di sekolah-sekolah dibayarkan honoriumnya dari anggaran dana BOS. Ini sekarang banyak guru-guru yang honor ataupun yang honor di sekolah swasta maupun di sekolah negeri, karena mereka sekarang kan banyak yang dibayarkan oleh anggaran dana BOS sekolah. Ada juga sebagian yang memang dibayarkan dari anggaran APBD. Tapi sebagian besar, kebanyakan di sekolah-sekolah banyak guru-guru ataupun tenaga honorer yang dibayarkan dari anggaran dana BOS. Itu bagaimana kebijakan, karena ini sudah diputuskan, yaitu anggaran harus yang dibayarkan dari APBN untuk instansi pusat atau dari APBD untuk instansi daerah. Jadi kalau dana BOS ini masuk kemana? Ini biasanya kalau dana BOS itu masuknya ke dalam pengadaan barang dan jasa, karena BOS itu biaya operasional sekolah. Artinya apabila pegawai non-ASN dibayar dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa, maka tidak dapat diangkat menjadi pegawai ASN. Ini sudah jelas, yaitu kalau tenaga honorer yang dibayarkan dari anggaran pengadaan barang dan jasa, ini masalahnya itu, maka tidak dapat diangkat menjadi pegawai ASN. Yang ketiga, pegawai non-ASN yang dapat diangkat menjadi pegawai ASN adalah yang diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Ketiga, yaitu pegawai non-ASN yang dapat diangkat menjadi pegawai ASN adalah yang diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Berarti contohnya yaitu SK yang dikeluarkan minimal yaitu oleh pimpinan unit kerja ataupun dari pimpinan sekolah ataupun pimpinan instansi yang sedang kita kerjakan sekarang. Hal ini dibuktikan dengan surat kontrak atau surat keterangan lainnya yang menunjukkan bahwa pengangkatan dilakukan oleh pimpinan unit kerja. Keempat, pegawai non-ASN sudah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Yaitu berarti minimal kita sudah bekerja yaitu pada akhir 2021 kemarin. Berarti ini 2022 itu minimal sudah bekerja kita awal ataupun akhir
dari tahun 2021 kita sudah terdata ataupun sudah memiliki surat ataupun SK yang diangkat ataupun dikontrak oleh pimpinan unit kerja. Hal ini dibuktikan dengan surat kontrak atau keterangan lainnya yang menunjukkan tanggal dan tahun pengangkatannya. Karena pegawai non-ASN seringkali dikontrak dalam jangka waktu tahunan, maka perlu dilampirkan surat kontrak yang pertama atau beberapa surat kontrak yang menunjukkan masa kerjanya. Inputnya menggunakan lampiran 2 di dalam surat edaran Menpan RB nomor 1511 tahun 2022. Hal yang perlu mendapat perhatian dalam masa kerja ini adalah apakah pegawai non-ASN perlu menunjukkan data di unit kerja yang sama, di jabatan yang sama, dan berlaku terus-menerus. Masa kerja ini sangat penting karena dapat digunakan sebagai pertimbangan pengangkatan untuk menjadi pegawai non-ASN, pegawai ASN. Ini masalah masa kerja ini adalah merupakan ada pertimbangan dari BKN untuk diangkat sebagai pegawai ASN. Ini masalah mungkin semakin lama masa kerja kita semakin besar nilainya untuk menjadi ataupun untuk diangkat sebagai tenaga P3K ataupun pegawai ASN. Pegawai yang bekerja setahun pasti mempunyai kompetensi yang berbeda dengan pegawai yang sudah bekerja lebih dari setahun. Berarti bisa kita simpulkan yaitu memang pendataan yang sedang dilakukan sekarang memang itu adalah instruksi resmi dari Kemenpan RB ataupun yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ada surat edarannya yaitu surat edaran yaitu nomor B1511 2022. Berarti yang sedang dilakukan sekarang yaitu pendataan untuk persiapan pengangkatan ataupun seleksi P3K di tahun 2022 ini. Ini ada beberapa kriteria yang didata yang sudah kita bahas tadi, yaitu yang pertama untuk minimal ataupun maksimal yang sudah bekerja paling lama 5 tahun dan dibuktikan dengan SK dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Yang kedua yaitu honornya yang dibayarkan dari APBN untuk pusat dan dari APBD untuk daerah. Yang ketiga yaitu ASN yang diangkat ataupun non ASN pegawai honorer yang diangkat merupakan pegawai ASN yang diangkat ataupun yang dikontrak oleh pimpinan unit kerja. Contohnya begini, ada SK pengangkatan, ada SK dikontrak yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, itu minimalnya oleh pimpinan unit kerja. Yang keempat yaitu pegawai non-ASN sudah bekerja minimal 1 tahun per 30 Desember tahun 2021. Ini berarti SK yang kita pegang ataupun SK yang sedang berlaku sekarang yaitu minimal dari tanggal 31 Desember 2021. Minimal kita sudah bekerja ataupun sudah ada SK, sudah dikontrak pada akhir tahun 2021 kemarin. Beginilah penjelasan mengenai pendataan tenaga honorer yang sedang dilakukan selama ini. Karena banyak wilayah-wilayah adapun Pemda dan Pemkot sedang melakukan pendataan khususnya tenaga honorer, kita harus mengetahui kriteria mana yang memang sedang dilakukan pendataan dan apa-apa saja penilaiannya yang akan dijadikan acuan untuk seleksi P3K. Dikarenakan di dalam seleksi P3K ini pasti ada yang spesial, ada yang penambahan nilai dan ada juga yang diutamakan. Pasti ada yang diutamakan ke minimal yaitu masa kerjanya. Masa kerjanya pasti akan ada penilaian khusus.
Karena semakin banyak masa kerjanya, semakin besar peluang untuk diangkat menjadi tenaga P3K. Oke, hanya sekian yang dapat saya berikan. Terima kasih. Mohon bantuan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.